Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang masih tentang pengantar atau pengenalan tentang ilmu ekonomi, konsep ilmu ekonomi itu sendiri. Ya, ini nanti saya akan kirimkan 2 video lagi sebagai pertemuan kita selama 3 pekan. 3 pertemuan, nanti ketua kelas silahkan mendata, membuat absen sesuai dengan nama-nama temannya yang absen di kolom komentar. Jadi saya harap semua mahasiswa bisa menyimak dari pertama sampai terakhir video ini, kemudian subscribe, like, and subscribe, kemudian memberikan kolom komentar dengan menulis namanya sebagai absen kehadiran. Ya, kita lanjutkan pertemuan kita kemarin. Ya. Kemarin kita sudah sampai pada pembagian ekonomi, ruang lingkup ekonomi. Pertama, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro inilah yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ekonomi, pengantar ekonomi mikro ini. Ekonomi mikro itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus untuk mempelajari bagian-bagian kecil atau aspek individu dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Ya, saya kira ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Adapun ekonomi makro adalah cabang ilmu yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan atau agregat, berkaitan dengan menggunakan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Jadi kalau kita bicara makro, kita bicara agregat. Agregat itu keseluruhan, ya, keseluruhan produksi, keseluruhan konsumsi, dan keseluruhan kegiatan distribusi. Ya, jadi kita bicara aspeknya negara. Aspeknya negara, aspek yang lebih luas baik itu regional, provinsi maupun negara atau dunia internasional. Adapun tujuan dan sasaran analisis ekonomi makro antara lain sistem permintaan agregat dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi, pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi yang diinginkan. Ya, saya kira ini dalam pelajaran sebelumnya atau di konsep ilmu ekonomi, negara harus melakukan intervensi atau campur tangan terhadap kegiatan ekonomi. Ini sekilas saja bahwa dalam ekonomi Islam, ya ini saya tambahkan saja sedikit, dalam ekonomi Islam Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah sudah mengatakan sejak 1400 1300 tahun yang lalu bahwa pemerintah itu dia tidak boleh melakukan intervensi harga, ya, tetapi boleh melakukan intervensi pasar. Misalnya begini, dalam kalau Lebaran misalnya tingkat permintaan tinggi dari masyarakat terhadap sembako, ya itu kemudian bisa mengakibatkan harga-harga akan naik. Sehingga pemerintah untuk mengantisipasi itu adalah dengan melakukan intervensi terhadap harga, intervensi terhadap pasar dengan melakukan pasar murah misalnya, atau kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya Bulog masuk pasar untuk kemudian memaksa para penjual untuk menurunkan harganya. Karena pada saat itu permintaan lagi tinggi, secara otomatis karena permintaan tinggi maka harga akan naik, ya. Tetapi dengan intervensi dari pemerintah tadi,
itu dibenarkan oleh Ibnu Taimiyah, oleh Imam Al-Ghazali, pemerintah boleh melakukan intervensi pasar. Nah, untuk intervensi harga itu tidak boleh, ya, karena kata Ibnu Taimiyah harga itu diciptakan oleh Allah. Ini sama dengan senada sebenarnya dengan Adam Smith yang mengatakan harga itu atau ekonomi itu impossible hand. Ada sesuatu yang gaib yang mengatur, salah satunya adalah harga. Nah, maka harga itu tidak bisa diintervensi, ya. Harga tidak bisa diintervensi kecuali ketika ada distorsi. Apa itu distorsi? Ya, misalnya ada penimbunan, ada oknum-oknum yang menimbun barang atau ada banjir dan lain sebagainya sehingga pemerintah bisa melakukan intervensi harga. Ya, misalnya harga beras itu kemudian tidak boleh di atas Rp110.000 per 10 kilogram. Itu boleh. Ya, ketika ada distorsi dalam pasar, ada gangguan dalam pasar itu sendiri. Ini hanya sebagai gambaran saja ekonomi makro. Kemudian ya konsep ekonomi. Pada dasarnya kegiatan ekonomi masyarakat itu dalam kehidupan sehari-hari itu hanya 3, ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik itu individu maupun pemerintah, ya, dunia, itu hanya 3 ini, produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Apa itu produksi, konsumsi, dan distribusi? Konsumsi adalah kegiatan yang menyangkut tindakan manusia dalam masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam menggunakan, memakai, menghabiskan barang dan jasa. Kemudian kegiatan produksi yaitu kegiatan yang menyangkut memproduksi atau mengubah, menambah guna nilai guna barang atau jasa. Ya, menambah nilai atau meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa. Jadi produksi itu kegiatan usaha untuk meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa. Misalnya kain, ya. Kain kemudian oleh tukang jahit diproduksi menjadi barang pakaian, menjadi baju misalnya, sehingga harganya bisa naik. Nah, ini yang disebut dengan kegiatan produksi. Begitu juga jasa, ya. Tukang cukur rambut atau tukang jahit atau ojek online itu jasa. Jasa yang mereka hasilkan kemudian dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan distribusi. Distribusinya adalah kegiatan yang membantu melancarkan produksi dan konsumsi. Ya, jadi kalau saya selalu menilai dalam ekonomi Islam, orang yang paling besar peluangnya adalah distribusi. Ya, dengan online seperti saat ini sebenarnya kita telah memangkas distribusi. Ya, misalnya pakaian yang dulu pakaian itu dijual di Jakarta, misalnya di Tanah Abang, kemudian dari Tanah Abang itu sebenarnya dia juga ngambil dari kayak Eiger misalnya, atau pakaian sendal itu dari pabriknya di mana, di Bogor atau di Sukabumi atau di Bandung, kemudian masuk ke Tanah Abang. Bayangkan mungkin harganya 20.000, sampai ke Tanah Abang sudah 30.000, 30.000 misalnya dijual ke Makassar sudah jadi 50.000, 50.000 dijual sampai ke Kendari sudah jadi 100.000, 100.000 dari pasar grosirnya Kendari dijual ke pasar-pasar atau ke toko-toko menjadi 150.000. Nah, distribusi dalam revolusi industri 4.0 ini sudah diminimalisir, ya, sehingga harga saat ini itu sudah tidak jauh lebih mahal ketimbang harga-harga sebelumnya. Nah, distribusi ini sebenarnya kalau saya sebut sebagai pedagang atau bisnismen. Ya, jadi kalau kita lihat dalam hadis Nabi itu, dalam kita, bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah dari perdagangan. Ya, atau misalnya kalau kita belajar sirah Nabi, dari 10 sahabat yang 9-nya dijamin masuk surga, sudah disebutkan namanya oleh Nabi SAW di surga, itu 9-9-nya adalah pedagang. Ya, pedagang yang sukses, pedagang yang kaya raya, yang mendistribusikan. Ya, jadi jangan kita berpikir para ulama atau para sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang miskin. Mungkin tidak semua, ya. Bahkan banyak di antara mereka yang kaya, ya, dengan perdagangan. Mereka sudah melakukan perdagangan sejak umur, kalau Nabi saja sejak 12 tahun sudah
ke Syam. Sudah berdagang ngikut pamannya. Di usia 18 tahun sudah memimpin kafilah dagangnya Khadijah. Ya. Sudah kalau kita baca dalam dan kita hafal di Ilah fil Quraisy ilah fihim rihlata syita'i was-saif. Jadi orang-orang Quraisy itu mereka biasa melakukan perjalanan atau rihlah perdagangan setiap musim panas dan setiap musim dingin. Mereka ke Syam, Syam itu perbatasan antara Asia dan Eropa. Ya, perbatasan Eropa, kemudian mereka ke Yaman di musim panas. Yaman itu perbatasan antara Asia dengan pintu masuk ke Asia. Nah, kelihatan sebenarnya bahwa kalau kita mau lihat bahwa Muslim itu tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh terlepas dari kegiatan distribusi ini. Ya, jadi ya kalau saya selalu berpikir bahwa kalau mau bisnis, jadilah distributor, jadilah pedagang. Ya, tentu produsen juga jauh lebih maslahat dan jauh banyak pahalanya sebenarnya karena dia telah memproduksi barang yang dikonsumsi oleh orang banyak. Ya, pahala dari sisi pahalanya dia lebih banyak. Ya, tetapi dari sisi keuntungan yang saya pahami, ya distribusi atau pedagang itu yang paling banyak mendapatkan keuntungan. Ya, maaf ya saya cas HP tadi. Ya, saya lanjutkan ya. Ya. Saya lanjutkan tindakan ekonomi. Ya. Nah, tindakan motif dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi adalah tindakan atau setiap kegiatan usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang baik dan saling menguntungkan. Misalnya, ibu memasak memasak dengan kayu bakar karena harga minyak tanah itu sangat mahal. Itu tindakan ekonomi. Ya, kita misalnya ke kampus jalan kaki. Kenapa? Karena kita tidak punya kendaraan. Kita ke mall misalnya dengan naik Grabnya ojek, ya Grabnya motor. Ya kenapa? Karena kalau pakai mobil itu lebih mahal. Nah, itu tindakan ekonomi. Ya, jadi semua tindakan-tindakan manusia yang dilandasi oleh pilihan yang baik dan paling menguntungkan itu disebut dengan tindakan ekonomi. Ya, tindakan ekonomi terdiri dari dua aspek, yaitu tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional.
Apa itu tindakan ekonomi rasional? Setiap usaha yang dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan dan kenyataannya demikian. Jadi kita rasional ya, kita rasional ketika melakukan pilihan-pilihan dalam kegiatan ekonomi. Kayak tadi misalnya, ya uang kita hanya 20.000, kemudian kita mau ke mall, ya terpaksa kita memilih naik ojek Grab misalnya. Tetapi kalau uang kita hanya 5.000, mungkin kita akan naik angkot. Ya kalau kita tidak punya uang, tapi penting sekali untuk ke mall, misalnya kita akan jalan kaki. Itu pilihan-pilihan ekonomi yang rasional. Tapi ada juga yang irasional, yang tidak rasional. Yaitu setiap usaha manusia dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan, namun kenyataannya tidak demikian. Jadi pada dasarnya manusia itu akan mengambil kegiatan atau mengambil langkah-langkah yang menguntungkan, tetapi kemudian tidak demikian. Contohnya begini, misalnya kita punya anak misalnya, ada itu mainan yang sangat kecil, namanya apa ya, Hot Wheels misalnya, atau apa ya, yang di Indomaret itu misalnya kayak Hot Wheels itulah, itu harganya sampai 50.000. Ya, padahal mobil sekecil itu bisa kita dapatkan di penjual di samping rumah dengan manfaat yang sama seharga 3.000 misalnya, seharga 5.000 rupiah misalnya. Tetapi karena ada motivasi lain atau ada sesuatu yang menyebabkan kemudian kita tidak mengambil sesuatu yang rasional, justru kita tidak rasional dalam mengambil. Atau misalnya sekarang kalau adik-adik lihat, anak-anakku lihat OTT, operasi tangkap tangan, ada sampai harga tas Hermes itu atau tas-tas branded lainnya itu sampai miliaran rupiah, sampai 2 miliar. Padahal fungsi tas itu mungkin semua orang bisa lihat, ya sama, hanya untuk simpan HP, simpan uang dan lain sebagainya. Tetapi kemudian mereka memilih tas yang harga 2 miliar. Ini kan tidak rasional sebenarnya, tidak sesuai dengan fungsi dari tas itu. Nah, ini yang disebut dengan tidak rasional. Jadi ada dua tindakan-tindakan ekonomi, yaitu ekonomi yang rasional dan ekonomi yang irasional. Kemudian motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan atau tujuan seorang sehingga setiap itu melakukan tindakan ekonomi. Ya, ada dua motif ekonomi secara umum, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Ya. Atau intrinsik itu keinginan dari dalam atau dari kemauan sendiri. Kalau ekstrinsik, tindakan ekonomi itu kita ambil berdasarkan dorongan dari orang lain. Ya, misalnya kita mau beli motor dari keinginan diri kita sendiri, ya motor Suzuki biasa atau Matic yang 17 jutaan sudah cukup. Tetapi kemudian ada dorongan dari orang lain. Ada lingkungan kerja kita rata-rata menggunakan motor yang harga 30 juta atau paling minimal yang 25 jutaan. Sehingga ini kemudian motif lain, motif dari dorongan dari orang lain atau dari masyarakat. Ya. Atau misalnya kita ingin sekali menjadi pengusaha. Ya. Kita ingin sekali jadi pengusaha. Tetapi banyak orang di kampung kita yang jadi pegawai negeri sipil misalnya. Dan orang bangga ketika menjadi pegawai negeri sipil. Padahal kita ingin sekali jadi pengusaha. Kemudian kita mengambil pilihan sebagai pegawai negeri sipil. Maka ini adalah motif ekonomi atau kegiatan yang bersumber dari dorongan orang lain maupun dari masyarakat, yang jelas di luar dari diri kita atau kemauan kita sendiri. Ada beberapa motif ekonomi yang digolongkan beberapa macam. Yang pertama, keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Ini jelas. Yang orang cari pekerjaan, cari uang, ya tujuan yang paling besar adalah untuk memenuhi kebutuhan. Ya, makan, sandang, makan, kebutuhan pokok, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Kemudian keinginan mendapatkan kekuasaan. Nah, kalau kamu perhatikan, misalnya dengan politik sekarang ya, yang ada, orang sampai bagi-bagi uang, ya money politik, itu nyata, ini rahasia dalam masyarakat kita. Untuk jadi anggota DPR misalnya sekian,
Untuk menjadi anggota DPR provinsi beda lagi, menjadi DPR RI beda lagi. Ya, untuk menjadi bupati misalnya sekarang biasanya ada serangan fajar itu sampai 500.000, 100.000 itu mencari kekuasaan. Kenapa? Dia rela menghabiskan uangnya banyak, mungkin motifnya ya adalah untuk mendapatkan penghargaan dengan mendapatkan kekuasaan. Iya, dia mendapatkan kekuasaan. Yang ketiga, ingin mendapatkan penghargaan dari sama manusia. Iya, tadi itu. Misalnya dia menyumbang masjid, atau dia membantu orang lain yang niatnya untuk mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian dari manusia. Mungkin secara agama ya mungkin dia salah karena tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ya, dia sudah tidak ikhlas lagi, tetapi ini juga salah satu motif ekonomi. Ya, dia mendapatkan penghargaan. Atau juga misalnya dia menjadi tokoh masyarakat, ya kemudian untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian yang keempat, keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan sesama manusia. Ya ini banyak ya, banyak orang bikin usaha tujuannya mulia, ya untuk membuat sharing profit sharing di masyarakat. Jadi dia ingin buat pekerjaan supaya banyak, dia ingin bikin sekolah misalnya supaya banyak tenaga kerja yang tertampung sehingga bisa mendapatkan penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan sesama manusia. Itu jelas ya. Dan yang terakhir adalah motif ibadah. Nah, ini yang include semuanya. Ya. Dalam ekonomi konvensional tidak ada motif ibadah karena memang dia disusun berdasarkan konsep bebas nilai, tidak ada nilai di dalamnya. Sementara untuk ekonomi Islam ada motif ibadah. Apa itu motif ibadah? Motif untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan keberkahan dari setiap tindakan yang dia lakukan. Misalnya dia mengeluarkan zakat 2,5%. Dia berinfak 1 bulan, mungkin dia tentukan dirinya 500.000. Dia ketemu anak yatim, dia membantu, dia traktir orang dan lain sebagainya. Atau dia bangun pesantren dengan harapan untuk mendapatkan amal jariah yang tidak putus-putus sampai dia meninggal dunia. Ya, dalam sebuah hadis kan dikatakan idza mata ibnu adam qatiu anhu amalahu ila min salasa ila min sadaqatin jariyah. Anak cucu Adam itu kalau sudah telah meninggal dunia maka akan putus segala amal-amalnya kecuali 3. Salah satunya atau yang pertama yang disebutkan adalah amal jariah. Amal jariah itu tadi dia sedekah jariah, tadi misalnya dia membantu memberikan fasilitas umum, selama fasilitas umum itu dimanfaatkan oleh masyarakat baik itu untuk kegiatan ibadah maupun untuk kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya yang membantu sesama manusia, maka dia akan mendapatkan pahala yang terus menerus walaupun dia telah meninggal dunia. Nah, ini motif-motif yang berbeda antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, yaitu motif ibadah. Ya, kita lanjutkan ya. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi yang di dalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu dan mendapatkan hasil yang maksimal sehingga tercapai semua tujuan. Jadi prinsip itu apa ya? Setiap orang punya prinsip, setiap orang punya pedoman ya bagaimana dia melakukan tindakan ekonomi. Saya kira semua orang sama prinsip ekonominya itu dengan pengorbanan tertentu mengharapkan hasil yang maksimal ya. Nggak mungkin kalau kita katakan kalau ada yang bilang prinsip ekonomi itu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besar, itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Yang ada adalah dengan pengorbanan tertentu mengharapkan hasil yang sebesar-besarnya. Contoh begini. Kalau kalian lihat tukang sate itu ya dari buka sampai 10 tahun kemudian dia masih menjadi tukang sate di situ juga, ya enggak berkembang kehidupannya. Kenapa?
Karena dia menggunakan prinsip tadi dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bagaimana modelnya? Ya dia yang beli daging, dia yang potong-potong, dia yang jual, dia yang sajikan, ya sehingga tidak berkembang-berkembang. Ya betul, modalnya kecil karena dia tidak mengeluarkan biaya operasional untuk menggaji karyawan. Betul keuntungannya maksimal pada saat itu, tetapi dia tidak akan berkembang. Makanya selalu orang bilang, ya jangan jadi manajemen tukang sate. Ya dalam berbisnis itu jangan kita selalu mau menjadi atau melakukan manajemen konsep tukang sate. Ya kita luas, ya, kita kembangkan usaha kita dengan pengorbanan tertentu prinsipnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, kemudian kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan manusia banyak ragamnya dan tidak terbatas jumlahnya dan terus bertambah sesuai dengan peradaban atau kebudayaan. Perbedaan tingkat kebutuhan dapat dibedakan disebabkan menjadi 3. Yang pertama status sosial, tingkat pendidikan, dan kemajuan kebudayaan. Status sosial misalnya. Ya, status sosial kita lihat kalau ada anak-anak atau mahasiswa yang punya status sosial di masyarakat itu tinggi, ya mungkin dia anak pengusaha yang terpandang, maka kebutuhannya itu berbeda. Kalau ngambil kos-kosan mungkin dia ngambil kos yang di harga 1 juta lebih per bulan. Ya, orang yang status sosialnya di bawah lebih rendah, maka akan mengambil kos-kosan yang lebih murah. Ya, dan begitu seterusnya. Jadi status sosial ini mempengaruhi tingkat kebutuhan. Ya, mempengaruhi kebutuhan manusia. Kemudian tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan juga membeda-bedakan manusia terhadap kebutuhannya. Ya, orang yang pendidikannya tinggi biasanya dia mengkonsumsi atau membeli, misalnya beli buku yang banyak, beli laptop yang mahal karena memang tingkat pendidikannya tinggi, atau orang-orang yang tingkat pendidikan tinggi itu kemudian cenderung berada pada level menengah ke atas sehingga konsumsinya lebih tinggi. Kalau kayak status sosial tadi saya kembali, status sosial misalnya anggota DPR atau pejabat itu malu dia kalau pakai tas-tas yang harga 200-300 ribu, sehingga dia akan mengkonsumsi tas atau HP yang seharga di atas 10-20 juta, bahkan ada miliaran. Dan yang terakhir, kemajuan kebudayaan. Kemajuan kebudayaan juga ini berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan. Perhatikan kalau di Papua sana misalnya itu tingkat kebutuhannya sederhana saja, paling makan, minum, tempat tinggal, rumahnya juga seperti itu. Atau kita lihat suku-suku Bajo misalnya di pinggir-pinggir laut, walaupun mereka penghasilannya itu besar, tetapi perhatikan rumah-rumah mereka sederhana. Kenapa? Tingkat kemajuan kebudayaan berbeda dengan orang-orang yang ada di kota. Ya mungkin pendapatannya orang di Bajo itu atau nelayan itu pendapatannya banyak, tetapi karena kemajuan kebudayaannya yang terbatas sehingga misalnya kebutuhan rumahnya berbeda dengan orang-orang yang ada di kota yang selalu ingin rumahnya itu dalam kondisi yang besar. Ini yang disebut dengan tingkat kebudayaan yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kemudian jenis-jenis kebutuhan ini paling terakhir, kebutuhan menurut tingkatan dari atas kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan pokok dalam ekonomi konvensional, kebutuhan pokok itu ini tadi sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Tetapi kalau dalam ekonomi Islam ini yang perlu kita garis bawahi, ya kegiatan dalam ekonomi Islam kebutuhan pokok adalah agama. Ya, kebutuhan pokok manusia itu agama. Ya, orang punya sandang, punya pangan, punya makanan, punya tempat tinggal, tapi kalau tidak punya agama, maka ya tidak ada gunanya. Ya karena konsep kehidupan kita dihidupkan di dunia ini kan kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ciptakan manusia dan jin itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu, ilmu itu akan kita peroleh lewat agama. Ya, makanya dalam Islam ada agama sebagai kebutuhan yang paling penting, ya yang paling penting atau merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan sekunder atau tambahan. Saya kira ini jelas. Ya, kemudian kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Ya, sekarang orang beli sepeda seharga 60 juta ini kebutuhan mewah. Ya, kalau misalnya kayak mobil, ya itu mungkin di zaman sekarang ini mobil itu sudah bukan lagi kebutuhan mewah atau tersier,
dia sudah masuk kebutuhan sekunder saja, karena dengan perkembangan zaman seperti ini atau tingkat pendidikan atau tingkat status sosial, mungkin ada yang mengatakan bahwa mobil itu sudah bukan lagi kebutuhan tersier bagi orang yang punya status sosial tinggi di masyarakat. Dia malah masuk ke kebutuhan sekunder. Kemudian kebutuhan yang lain adalah kebutuhan menurut waktunya. Kebutuhan sekarang, kebutuhan yang akan datang, kebutuhan tidak tentu waktunya, kebutuhan sepanjang waktu, dan kita tambahkan kebutuhan akhirat. Ya, ini yang penting ini. Nah, ada kebutuhan akhirat yang tidak boleh kita lupakan. Ya, karena umur manusia itu terbatas, paling 60 tahun. Ya, sementara kehidupan akhirat itu abadi kekal selama-lamanya. Maka kebutuhan akhirat ini harusnya ya adalah kebutuhan yang paling pokok untuk kita penuhi. Ya. Kemudian menurut sifatnya ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ya. Kebutuhan jasmani itu seperti pakaian dan lain-lain yang berhubungan dengan jasad. Adapun kebutuhan rohani seperti ilmu, ya ilmu agama tadi, ilmu dunia, ilmu agama ini adalah kebutuhan rohani maupun wisata, ya dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan menurut aspeknya terdiri atas kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Ada kebutuhan individu, ada kebutuhan sosial, ada kebutuhan pribadi kita, ada kebutuhan kampus, ada kebutuhan kota kita, ada kebutuhan negara kita. Nah ini kemudian jenis-jenis kebutuhan berdasarkan aspeknya. Saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Insya Allah pekan depan kita akan masuk pada konsep permintaan, atau pertemuan selanjutnya di video selanjutnya kita akan masuk pada konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan permintaan dan penawaran itu sendiri yang kemudian terbentuklah harga. Ya, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya. Saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjut pada video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.